Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zuljan Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 414211110062. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengakses motor servo menggunakan Arduino. Di sini saya menggunakan aplikasi berbasis web-based yaitu Tinkercad dari Autodesk. Seperti ini untuk pemrogramannya. Jadi di sini ada beberapa latihan, yaitu latihan yang pertama tutorial mengakses motor servo dengan Arduino Uno. Kemudian mengendalikan gerakan motor servo dengan potentiometer. Jadi kita menggunakan potentiometer. Kemudian mengakses multiple servo dengan Arduino Uno. Jadi ada tiga motor servo ya. Kemudian motor servo 1 derajat. Kemudian motor servo 0, 90, dan 180 derajat. Sebelum kita mulai latihan, kita terlebih dahulu mengenal apa itu motor servo. Motor servo adalah komponen elektronika yang berupa motor yang memiliki sistem feedback guna memberikan informasi posisi putaran motor aktual yang diteruskan pada rangkaian kontrol mikrokontroler. Pada dasarnya, motor servo banyak digunakan sebagai aktuator yang membutuhkan posisi putaran motor yang presisi. Apabila pada motor DC biasanya hanya dapat dikendalikan kecepatannya serta arah putaran, lain halnya pada motor servo, yaitu penambahan besaran parameter yang dapat dikendalikan berdasarkan sudut atau derajat. Jadi motor servo bisa dikendalikan sudut atau derajatnya ya. Seperti ini untuk gambar motor servonya. Itu ada gearbox, ada potentiometer, ada DC motor ini. Dan ada kontrol sirkuit. Kemudian kelebihan dan kekurangan motor servo yaitu akurasi tinggi. Kemudian motor servo tidak bergetar dan beresonansi saat beroperasi. Kemudian efisiensinya tinggi, rasio torsi terhadap inersia tinggi, tidak bising meskipun pada RPM tinggi, fleksibel, mudah dikontrol dan diprogram melalui output digital. Di sini ada kekurangannya untuk motor servo yaitu biayanya sangat mahal ya. Oke, kita langsung sebelum ke latihan, ini ada spesifikasinya juga seperti ini ya. Tekan kerja 4,8 sampai 6 volt DC, torsinya 1,6 kg per cm, arusnya kurang dari 500 mA, dimensinya sekian, untuk beratnya sangat ringan yaitu 9 gram, kecepatan putarannya 0,12 detik per 60 derajat. Untuk pin outputnya ada 3, yaitu orange sebagai PWM, kemudian merah sebagai VCC atau plus, dan ground warna coklat minus ya, sebagai minus ya. Seperti ini untuk pemrogramannya. Pokoknya sudah saya copy paste di note ya, online. Untuk latihan pertama yaitu ini, mengakses motor servo. Kita langsung aja ke Tinkercad-nya. Ini ya, yaitu mengakses motor servo dengan Arduino Uno. Untuk latihan 1 ya, ada include servo X untuk menyertakan library servo dalam program, kemudian servo my servo untuk variabel untuk menyimpan posisi data, int post sama dengan 00 untuk inisiasi posisi servo awal di 0 derajat. Jadi pada saat posisi awal 0 derajat ya. Kemudian my servo attach 10. Di sini untuk sinyal data kabel motor servo dikoneksikan di pin 10 Arduino Uno ya. Ini ya. Kemudian void loop for posisi 0, posisi kurang dari 180, posisi plus sama dengan 1. Ini untuk perulangan, untuk menaikkan derajatnya dari 0 ke 180. Jadi bertahap ya, 1
derajat ya. Kemudian My Servo Write posisi untuk prosedur penulisan data PWM ke motor servo dan delay waktu 15 milisecond. Kemudian untuk fungsi for selanjutnya pengurangan derajat dari 180 ke posisi 1 ya, berkurang bertahap yaitu 1 derajat ya. Kemudian My Servo Write posisi awal, kemudian delay 15 milisecond. Ini untuk rangkaiannya, jadi sinyalnya diposisikan di pin Arduino Uno dan powernya ke plus, kemudian groundingnya ke minus ya. Oke, kita langsung start simulasi untuk latihan 1, 3, 2, 1. Nah, ini untuk pergerakannya yaitu 0 ke 180 kenaikan 1 derajat ya, bertahap. Ya, 180 derajat, kemudian kembali lagi ke posisi awal yaitu posisi 0 ya. Kembali lagi ke posisi 0. Seperti itu untuk latihan 1. Kemudian kita menuju ke latihan 2. Untuk latihan 2 yaitu mengendalikan gerakan motor servo ya, dengan potensiometer ya. Jadi pergerakannya ini tergantung dari potensiometer, kita rubah ke berapa derajat. Sini untuk pemrogramannya include servo X untuk menyertakan library servo ke dalam program, dan servo my servo variable untuk menyimpan posisi data, int pot untuk potensionya di A5. Ini ya untuk pin tengahnya di A5, dan pin terminal 1 dan terminal 2 ke plus dan minus. Dan ada int var variabelnya untuk void, kemudian void setup, kemudian my servo attach 9. Ini data 9 ya, untuk pin 9 ya. Arduino pin 9 sebagai keluaran PWM-nya. Kemudian void loop, kemudian var analog read pot untuk pembacaan potensiometer dengan nilai 0 sampai 1023 untuk analognya. Kemudian var sama dengan map var 00 1023 00 180. Jadi untuk mengubah nilai 0 sampai 1023 analog menjadi 0 sampai 180 derajat untuk output motor servonya ya. Kemudian my servo write var untuk menentukan derajat sesuai dari nilai var-nya. Delay waktu tunda 10 milisecond, kemudian kembali ke posisi awal. Jadi kita coba untuk latihan 2-3 ini. Langsung aja di start simulasi.
Nah, ini untuk potensiometernya ya. Pada saat 0 di skala 0 sampai 1023 ini 0 ya. Maka motor servo akan menuju ke 0 derajat nih. Kemudian di tengahnya 500-an ya. Dari 0 sampai 1023 sekitar 500. Maka akan menuju ke 90 derajat. Kemudian kita fullkan di 1023. Maka akan merubah posisi ke 180 derajat. Seperti ini ya untuk latihan 2 dan 3 menggunakan potensiometer. Oke, kita menuju ke latihan selanjutnya. Iya, untuk latihan 4 mengakses multiple servo dengan Arduino Uno. Jadi ada 3 servo, teman-teman. Servo 1, servo 2 dan servo 3. Servo 1 di pin 9 Arduino Uno, servo 2 di pin 10 Arduino Uno, servo 3 di pin 11 Arduino Uno. Ini untuk programnya, void loop-nya. Step 1 dan step 3. Step 4 sampai 4 step ya. Untuk step 1 yaitu servo 1 akan bergerak ke 180 derajat. Servo 2 dan 3 masih 0 ya, posisi 0. Kemudian step 2-nya servo 2 yang 180 derajat, servo 3 masih 0 derajat. Kemudian step 3-nya servo 3 di 180 derajat. Jadi berirama ya, dari servo 1, servo 2 dan servo 3. Terus kemudian balik ke 0 derajat semua ya untuk step 4 ini ya. Jadi kita coba start simulasi. 3, 2, 1, start. Nah ini ya. Untuk servo 1 bergerak ke 180 derajat. Kemudian diikuti dengan servo 2 ini juga 180 derajat. Dan diikuti ke servo 3 ke 180 derajat. Kemudian step 4-nya kembali ke posisi semula 0 derajat ya untuk ketiga servo ini. Oke, cukup untuk latihan 4. Kita lanjut ke latihan 5 ya, teman-teman. Latihan 5 yaitu motor servo 1 derajat. Ini ya. Untuk pemrogramannya sama, include servo X, servo my servo. Bedanya di sini, teman-teman. Untuk fungsi perulangannya, fungsi for-nya yaitu posisi 0 ke 180 derajat ada kenaikan dengan kenaikan bertahap ya, sebesar 20 derajat. Jadi 0, 20, 40, 60, 80, 100 sampai ke 180 derajat. Kemudian delay, kemudian dari 180 ke 0 bertahap juga pengurangan 20 derajat ya, bertahap ya. Oke, kita coba untuk start simulasi. 3, 2, 1, start. Nah ini ya,
untuk servo 3 di pin 11 sesuai dengan ini. Jadi 0 ke 180, kemudian 180 ke 0, ada kenaikan dan pengurangan 20 derajat ya, per 20 derajat. Oke, cukup untuk latihan 5. Selanjutnya yaitu latihan 6. Latihan 6 yaitu motor servo 0, 90, 180 derajat. Bertahap ya, teman-teman. Untuk pemrogramannya sama. Di sini menggunakan pin 11 Arduino Uno. Kemudian ini untuk prosedur penulisan data PWM ke motor servonya, servo write 0, kemudian delay 1000 milisecond atau 1 detik, kemudian servo write 90 derajat, delay lagi, kemudian servo write 180 derajat. Jadi bertahap ya teman-teman, dari 0, 90 terus 180 derajat, kemudian balik lagi ke 0, 90 ke 180 derajat. Oke, kita coba ke 21 start. Ini. Nol, 90 ke 90 derajat, berhenti, kemudian ke 180 derajat selang 1 detik ya, ke 180 derajat, dan balik lagi ke 0, langsung ke 0, kemudian ke 90 derajat selang 1 detik, kemudian ke 180 derajat. Oke, seperti itu untuk latihan 6. Demikian untuk simulasi latihan pada video kali ini, yaitu simulasi cara mengakses motor servo menggunakan Arduino Uno ya. Untuk video ini digunakan untuk memenuhi forum 13 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Ayudani STMT. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.